once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. Dengan gemuruh yang mereda dan debu pertarungan yang mulai mengendap, Livoli Divisi Utama 2025 akhirnya menutup tirainya. Sebuah podium ketiga, tempat yang terhormat, berhasil direbut oleh Bang Jatim, sebuah pencapaian yang tidak bisa disebut kecil dalam kancah persaingan yang begitu ketat. Dan di jantung pencapaian kolektif ini berdiri seorang Megawati Hangestri Pertiwi. Namanya adalah magnet perhatian, panutan, dan seringkali tumpuan harapan. Dialah sang bintang yang dengan pukulan-pukulannya yang mematikan dan semangat yang berkobar, menghela napas panjang para pendukungnya, membawa Bang Jatim menapaki tangga juara. Namun, ketika daftar Best Seven diumumkan, sebuah daftar yang seharusnya merangkum para pahlawan terbaik turnamen, namanya menghilang. Bagai sebuah lagu epik yang tiba-tiba terputus di klimaksnya, keabsenannya menciptakan keheningan yang lebih menggema daripada sorak-sorai. Inilah paradoks yang paling pahit. Seorang arsitek utama yang membangun podium justru terlupakan dalam daftar para tukang terbaik. Bayangkan perjalanan itu. Setiap set yang dimainkan Bang Jatim diwarnai dengan beban ekspektasi yang begitu besar di pundak Megawati. Setiap bola umpan yang melambung tinggi ke zona serap seketika mengalihkan ribuan pasang mata kepadanya. Dialah ujung tombak, pemecah kebuntuan, dan penenang gelisahnya pertandingan. Saat timnya terjepit, dialah yang dicari. Saat poin harus segera ditambah, dialah solusinya. Dalam final penyisihan hingga perebutan tempat ketiga, pukulan-pukulannya bukan hanya sekedar mencetak angka. Mereka adalah pernyataan, pembangkit semangat, dan pengingat akan kualitas bintang yang sesungguhnya. Dia bermain dengan hati dan jiwa, menyeret, mendorong, dan menginspirasi setiap rekan setimnya untuk memberikan yang terbaik. Podium ketiga itu bukan hanya tentang logam perunggu. Itu adalah bukti nyata dari kepemimpinan, pengorbanan, dan pengaruh seorang Megawati. Itu adalah monumen untuk perjuangan sebuah tim yang dipimpin oleh seorang bintang nasional. Lalu, tibalah momen penganugerahan. Saat nama-nama dalam Best Seven diumumkan satu persatu, sebuah kejanggalan mulai terasa. Sebuah nama yang seharusnya menjadi salah satu yang pertama disebut, justru tidak terdengar. Suasana berubah dari antusias menjadi bingung, lalu berubah menjadi kekecewaan yang masif di media sosial. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang pemain yang kontribusinya begitu nyata, begitu vital, dan begitu menentukan dalam membawa timnya meraih medali bisa terlempar dari daftar kehormatan? Rasanya seperti sebuah kisah kepahlawanan di mana sang pahlawan, setelah mengalahkan naga dan menyelamatkan kerajaan, justru tidak diundang ke pesta perayaan di istana. Apakah yang salah? Apakah pukulannya tidak cukup keras? Apakah semangatnya tidak cukup berkobar? Ataukah justru karena dia adalah Megawati, sehingga tolok ukur yang digunakan untuk menilainya menjadi begitu tinggi, begitu tidak manusiawi, hingga sebuah pencapaian yang bagi pemain lain sudah luar biasa, baginya dianggap sebagai hal yang biasa. Inilah mungkin yang disebut kutukan sang bintang, sebuah beban yang harus ditanggung oleh mereka yang berada di puncak. Ekspektasi terhadap Megawati tidak pernah sekedar bermain baik. Dia diharapkan untuk bermain sempurna, mencetak poin di setiap serangan, dan menjadi yang terbaik di setiap laga. Setiap kesalahan kecilnya diperbesar, sementara momen-momen gemilangnya dianggap sebagai kewajiban. Dunia olahraga dengan segala statistik dan parameternya yang kaku, seringkali buta terhadap nilai-nilai yang tak terukur. Mereka bisa menghitung pukulan yang menghasilkan poin, tetapi tidak bisa mengukur dampak psikologis kehadirannya terhadap timnya sendiri dan ketakutan yang dia tanam di hati lawan. Mereka bisa melihat angka-angka, tetapi gagal menangkap narasi. Dan dalam narasi Livoli 2025, Megawati adalah tokoh utama yang membawa Bang Jatim ke puncak, meski puncak itu adalah perunggu. Lalu, kita harus melihat pada kriteria penilaian yang mungkin terlalu memuja kesempurnaan individu dalam sebuah olahraga tim. Mungkin saja statistik kumulatif Megawati selama seluruh turnamen, jika dirata-ratakan, tidak setinggi pemain-pemain yang masuk Best Seven. Mungkin ada momen-momen di mana dia tidak bermain pada puncak kemampuannya. Namun, bukankah kepahlawanan sejati justru diukur pada kemampuannya bangkit di saat-saat yang paling menentukan? Bukankah nilai seorang pemain juga dihitung dari kemampuannya membawa timnya meraih kemenangan-kemenangan krusial yang akhirnya membawa mereka ke podium?
Jika parameter utamanya hanyalah lembaran statistik semata, maka kita telah merampas jiwa dari olahraga ini. Kita telah mengubahnya menjadi matematika, melupakan bahwa di dalamnya ada hati, semangat, dan cerita. Kekecewaan ini bagaimanapun bukanlah akhir dari segalanya. Justru inilah momen yang bisa menjadi pembakar semangat terbesar bagi Megawati. Sejarah olahraga dipenuhi oleh para legenda yang justru bangkit lebih kuat dari sebuah penolakan. Ketidakadilan ini, atau apapun yang kita sebut sebagai penilaian yang terasa tidak adil ini, bisa menjadi api yang memurnikan tekadnya. Dia akan kembali dengan lebih lapar, lebih marah, dan lebih menentukan. Podium ketiga untuk Bang Jatim tetaplah sebuah kemenangan, sebuah pencapaian yang nyata dan tak terbantahkan. Medali perunggu itu ada di sana, diraih dengan keringat dan usaha tim yang dipimpinnya. Gelar Best Seven boleh hilang, tetapi prestasi itu nyata. Itu akan tetap tercatat dalam sejarah, dan para penggemar voli yang memahami olahraga tahu betul peran siapa yang paling besar di baliknya. Pada akhirnya, Livoli 2025 meninggalkan kita dengan sebuah pelajaran tentang pengakuan dan nilai sejati. Kadang pengakuan formal tidak sejalan dengan kontribusi yang sesungguhnya. Kadang penghargaan tertinggi justru datang dari rasa hormat rekan setim, decak kagum lawan, dan sorakan dari tribun yang menyaksikan sendiri setiap tetes keringat dan pengorbanan. Megawati mungkin tidak membawa pulang piagam Best Seven, tetapi dia membawa pulang keyakinan bahwa dia adalah seorang pemenang. Dia telah membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Dan dalam hati setiap penggemar voli yang menyaksikan perjuangannya, dia telah tercatat bukan hanya sebagai Best Seven, tetapi sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang justru karena keterlupaannya dalam daftar penghargaan, membuat jasanya menjadi lebih tak terlupakan daripada sebelumnya. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.